Perkenalkan nama saya Bunga Rizia Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S2305. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu dengan tujuan presentasi saya sendiri ini yaitu untuk menentukan tadi di mana rapor ini merupakan salah satu tugas dari Fakultas Informatika yaitu pemrograman yaitu mengenai tipe bentukan kecerdasan. Jadi di sini saya sudah menampilkan code yang sudah saya buat dan di sini saya akan menjelaskan baris dari code ini. Jadi di baris pertama ini dan di baris kedua juga ada sedikit penjelasan seperti isi pemaparan, kemudian ini penjelasan mengenai fractional data type definition, kemudian kalau di baris kedua juga ada penjelasan sedikit menjelaskan fractional numbers are numbers expressed by a verbs or not called numerator and denominator where a and b are common. Yang artinya itu di sini si pecahan itu menggambarkan dari A ke B gitu yang terdiri dari pembilang dan penyebut di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Lalu di sini di baris ketiga ini ada jalan ketiganya ada data pecahan sama dengan pecahan kurung awal A titik dua lagi ini koma B titik dua lagi ini baru untuk kurung di verified. Artinya itu apa? Di sini artinya dari lain ini itu untuk mendefinisikan tipe data pecahan. Di sini dibentuk suatu tipe data pecahan di mana kan tipe data itu ada seperti integer atau string dan lain-lain. Di sini akan dibentuk tipe data yaitu tipe data pecahan. Di mana tipe data pecahan ini terdiri dari dua bagian yaitu A dan B, di mana A sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Lalu lanjut ke lain kelima dan lain keenam. Sedikit, di sini ada sedikit pemaparan. Di bagian ini juga sudah mulai masuk ke bagian selector realization atau bagian realisasi selector. Di baris keenam ini ada sedikit nanti di bagian ini tuh ada terdiri dari beberapa fungsi. Satu fungsinya itu adalah PNP. Dan di barisan keenam ini dijelaskan mengenai apa sih fungsi PNP itu. Fungsi PNP ini itu untuk mengambil nilai pembilang dari si pecahan P, yaitu si A. Lalu di line ketujuh dijelaskan definisi si fungsi pen itu. Fungsi pen ini tuh nanti akan menerima data pecahan dan akan mengkonversinya atau mengembalikannya dalam bentuk tipe data integer. Lalu di baris ke-8 ini ada pen pecahan sama dengan A pecahan. Ini tuh apa? Itu artinya si fungsi pen ini akan mengambil nilai pembilang dari si pecah dari si pecahan dari si pecahan yang pembilangnya itu adalah si A. Jadi definisinya sebagai A. Lalu lanjut ke line 10. Di line 10 ini ada sedikit pemaparan juga. Itu mengenai fungsi pen. Bukan pen. Ada fungsi yaitu pen. Fungsi pen P ini yaitu bertujuan untuk mengambil nilai penyebut dari suatu pecahan. Lalu di slide ke-11 ini ada pendefinisian dari fungsi pen ini, dan di mana fungsi pen ini akan menerima tipe data pecahan juga dan akan mengembalikannya dalam bentuk integer. Lalu di line ke-12 ini ada uh, ini pen pecahan sama dengan B pecahan. Artinya itu apa? Itu artinya di mana fungsi pen ini nanti akan mengambil nilai penyebut dari pecahan ini dengan didefinisikan sebagai B. Lalu lanjut ke line 14. Dan 14 ini sudah masuk ke bagian constructor realization atau bagian realisasi Lalu di line ke-15 ada sedikit penjelasan lagi, yaitu mengenai fungsi make A, B. Make A, B, di mana make A, B ini itu fungsi yang bertujuan untuk membentuk si pecahan itu yang terdiri dari dua integer. Jadi tadi kan sebelumnya di realisasi itu sudah didefinisikan bahwa untuk si pembilang adalah A, lalu si penyebutnya adalah B. Lalu di konstruktor realisasi konstruktor ini
keduanya itu akan disatukan, ya dibentuklah sehingga menjadi pecahan. Jadi lalu di line ke-16 ini ada sedikit pendefinisian yaitu matriks itu akan menerima dua integer dan akan dikembalikan atau dikonversi ke dalam ke data pecahan. Lalu line ke-17 ada matriks P, A, B sama dengan pecahan, apapun A sama dengan A, B sama dengan D, dan lalu ketutup. Nah, di sinilah itu uh, fungsi dari code ini itu untuk menyatukan si A sama si B tadi, sehingga nanti akan terbentuk pecahan yang dimana A sebagai pembilang dan B sebagai eh, penyebutnya. Jadi contohnya sini kan ada make itu AB, AB kan. Terus nanti contohnya di di input dua integer kan. Dan misalkan itu make nya itu si A-nya itu adalah satu dan si B itu dua. Jadi nanti make P satu dua. Maka nanti uh, hasilnya itu akan ya dikonversi ke dalam bentuk pecahan itu menjadi pecahan buka kurung A sama dengan satu, B sama dengan 2. Tadi menjadi itu. Lalu di line ke-19 sudah masuk ke realisasi operator. Jadi realisasi operator ini ada beberapa fungsi juga di sini. Ada fokus. Ini juga ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah P1, P2. Fungsi dari P1, P2 ini ya, fungsi ini tuh untuk berfungsi untuk menjumlahkan dua pecahan. Nah, lalu di line ke-21 ini pendefinisian dari fungsi AT ini, di mana AT ini akan menerima dua pecahan dan ini tuh dua pecahan dan akan dikonversi atau dikembalikan juga ke dalam bentuk pecahan. Nah, lalu di line ke-22 sampai ke-27 ini, di sini dijelaskan mengenai operator penjumlahan si dua pecahan itu. Jadi di sini ada P1, P2 sama dengan flat, dia sama dengan tem P1 kali kemudian itu seterusnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu sendiri, di penjumlahan sebuah pecahan itu contohnya penjumlahan setengah ditambah 2 per 3. Contohnya itu setengah tambah 2 per 3. Tentu lebih dulu itu kita menyamakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya itu bisa dengan mengalihkan si kedua penyebut ini. Contohnya tadi si setengah sama 2 per 3, maka dikalikan penyebutnya 2 per 3. Si 2 sama si 3. Maka nanti penyebut dari hasilnya itu sama dengan 2 kali 3 yaitu 6. Lalu eh, si pembilang dari pecahan pertama ini akan dikalikan dengan 3 atau 1 kali 3 dan pembilang dari pecahan kedua ini akan dikalikan dengan 2 atau eh, 2 atau 1 kali 2. Seperti kan setengah sama sepertiga pemisahannya. Jadi nanti pecah jadi nanti jadi 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Berarti jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu di penyebutnya kan hasil kali si penyebutnya isi 2 sama 3 berarti jadi 6. Berarti hasilnya 5 per 6. Nah, jadi di sini saya menggunakan uh, lab, di mana di sini saya akan mendefinisikan si tadi operator tadi itu menjadi beberapa pendefinisian. Contohnya di sini saya di G. Yang pertama G. Yaitu G ini adalah operator yang akan mengalihkan pembilang dari pecahan pertama dalam penyebut kedua. Lalu A adalah uh, um, ya operator yang akan mengalihkan pembilang dari pecahan kedua dengan penyebut satu sesuai dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Lalu di sini ada I yang akan mengalihkan penyebut P1 dikalikan dengan penyebut P2. Lalu yang dimana I ini nantinya akan menjadi penyebut akhirnya atau penyebut hasilnya. Lalu saya ada juga J, fungsi J ini yang akan menjumlahkan dia tambah tadi. Jadi yang akan menjumlahkan hasil perkalian dari yang tadi tuh yang tadi tuh kan 1 kali 3 tambahkan 1 kali 2 di sini itu yang ditambahkan lalu ini pecahan buka kurung A sama dengan J ini sama dengan 1. Jadi yang akan menjadi pembilangnya itu adalah fungsi si J tadi, hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian tadi, dan B-nya itu adalah sini, yaitu perkalian dari penyebut tadi. Itu adalah untuk hasilnya. Lalu lanjut ke line ke-29 yaitu ada sub PP1, P2 itu merupakan fungsi yang akan mengurangkan dua pecahan. Jadi di fungsi lalu lanjut ke line 30.
Jadi line 30 ini ada pendefinisian dari fungsi survei. Kalau fungsi survei ini nantinya akan menerima dua pecahan juga dan akan mengonversinya atau mengembalikannya ke data pecahan juga. Lalu dari 31 sampai dan 36 ini ada operator dari pengurangan dua pecahan itu. Eh, Operator pengurangan ini itu juga sama dengan penjumlahan tadi. Karena cara kerja pengurangan atau penjumlahan kan itu sama. Bedanya itu cuma di bagian ya ini dikurang. Yang itu dibagi dikurangkan. Sedangkan tadi ini kan menjumlahkan, sedangkan ini tuh dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Ya karena pengurangan kan. Jadi misalnya sama itu 1/2 sama 2/3. Berarti nanti kan menjadi penyebutnya 2 kali 3. Dan itu sebagai pembilang itu sama dengan 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 2 gitu. Makanya di sini ada uh, sama juga menggunakan operator sama pokoknya sama dengan sebelumnya, sama dengan AT. Cuman bedanya di sini uh, menggunakan operator pengurangan. Lagi pengurangan. Nah, itu untuk bagi operator pengurangan. Lalu lanjut ke poin 38 yaitu mul P, P1, P2 yang dimana fungsi ini merupakan fungsi untuk mengalihkan dua pecahan. Lalu dan 39 yaitu pendefinisian dari mul P itu yaitu mul P ini akan menerima dua tipe data pecahan dan akan dikonversi lagi ke tipe data pecahan juga. Lalu di line ke-40 ada line ke-40 sampai 43 ini adalah uh, operator cara pengerjaan dari pengalihan dua pecahan. Jadi di sini ada mul P1 sama P2 sama dengan ini. Saya juga menggunakan operator split juga di sini. Nah, sebelumnya saya mau ngambil contoh juga lagi. Contohnya itu perkalian dari pecahan setengah dan sepertiga. 1/2 dan sepertiga. Untuk perkalian pecahan sendiri kan itu tinggal kalikan pembilang pecahan pertama dan pembilang pecahan kedua dan itu akan menjadi pembilang akhirnya. Dan lalu kalikan penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua dan akan menjadi penyebut dari hasil akhirnya. Jadi pertanyaan ini lebih gampang aja. Jadi kayak pembilang kali pembilang aja, lalu penyebut dikali penyebut aja. Jadi di sini saya juga menggunakan uh, beberapa fungsi yaitu dua fungsi contohnya yaitu G sama H. G itu merupakan perkalian dari pembilang kedua pecahan yang akan dijemput. Lalu H ini akan menjadi operator penjumlah perkalian dari dua penyebut yaitu satu kedua. Oh ya saya lupa bilang kalau di Haskell itu uh, operator perkalian itu menggunakan ini tanda bintang untuk penjumlahan menggunakan tanda tambah terus biasa dan pengurangan itu kurang dan pembagian itu bisa menggunakan form integral atau mungkin menggunakan div juga. Nah, lanjut ke topiknya ya. Nah, di sini kan udah saya jelaskan tadi mengenai dua fungsi G sama H ini. Dan nanti si G ini yang akan menjadi pembilang akhirnya dan H ini akan menjadi penyimpan akhirnya. Lalu ini PGH. Make PGH itu tadi kan ini make PGH. Berarti A-nya nanti akan sama dengan G dan kayak A-nya sama dengan G dan B-nya itu akan sama dengan H. Siapa sih si G itu? Si G itu tadi kan membilang perkalian pembilang dari dua pecahan. Berarti nanti A ini akan hasil dari A ini akan A itu adalah hasil dari perkalian dua pembilang pecahan dan B ini akan menjadi hasil perkalian dari dua penyebut pecahan. Itu untuk operator perkalian dua pecahan. Kalau lanjut ke pembagian dua pecahan, itu di line 45. Di line 45 ini ada div P1, P2 to divide to a fraction. Nah, jadi di line 46 ini ada lagi pendefinisian dari line pendefinisian div P ini. Nah, jadi div P ini nanti akan menginput dua pecahan dan akan mengonversinya juga ke pecahan juga, ke tipe data pecahan. Dan line 47 sampai line ke-50 ini penjelasan mengenai karakternya. Di sini aku mau ngasih contoh lagi, contohnya itu pecahan dari setengah dan dan sepertiga ya, setengah sama sepertiga. Jadi untuk pembagian itu 1/2 dibagi sepertiga. Kalau bisa kita pelajari kan 1/2 dibagi sepertiga itu kalau mau dibagikan itu dibagikan. Makanya 1/2 itu sama dengan 1/2 dibagi 1/3 itu sama dengan 1/2 dikali 3/1. Jadi si pecahan kedua ini dibalik.
dibalik yang penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut sehingga nanti akan bisa kita operasikan dengan uh, perkalian gitu. Nah, jadi uh, dari sumber tersebut berarti yang dikalikan itu nanti pembilang dari pecahan pertama dan dikalikan dengan penyebut dari pecahan kedua. Karena kan tadi dibalikan. Lalu dan perkalian dari pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua itu nanti akan membentuk pembilang hasil pembilangnya dan perkalian dari penyebut pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pecahan kedua itu akan membentuk penyebut akhirnya gitu. Penyebut akhirnya. Dari sini saya juga menggunakan uh, bantuan dua fungsi dengan menggunakan operator splitting juga, di mana G, G itu tadi merupakan si pembilang yang pertama dikalikan penyebut pecahan dua yang akan menjadi pembilang akhirnya. Lalu H akan menjadi penyebut pecahan pertama dikali pembilang pecahan kedua dan nanti menjadi penyebut akhirnya. Lalu in match kalau juga kayak tadi tuh make PGH itu sesuai ini tadi, make PGH berarti hanya di atas sama dengan G ditambah dengan H. Di mana G dan H itu sesuai ini. Lalu dengan 52 sudah masuk ke predikat, predicate realization atau realisasi predikat. Sebenarnya akan ada dua fungsi. Fungsi yang pertama itu is P1 P2 yaitu to compare whether the two fraction have the same value. Yang artinya itu fungsi yang akan mengecek apakah dua pecahan ini memiliki nilai yang sama. Nah, di 54 ini ada penjelasan mengenai definisi dari F is equity, is effective, kesempatan dari is equal. Nah, di 54 ada is equity, di mana uh, didefinisikan bahwa is equity ini akan menerima dua tipe data pecahan, yang menerima dua tipe data pecahan, dan akan mengkonversinya atau nanti bisa dikembalikan ke dalam bentuk boolean keras ini untuk mengecek apakah nilai itu sama sehingga nanti masuk outputnya itu akan jadi boolean yaitu antara true atau false. Nah di 55 sampai 58 ini ada sedikit itu operator untuk mengecek si dua pecahan tadi. Yang banyak is active P1 P2 sama dengan if dan P1 dikali P2 sama dengan 9 itulah. Di sini saya akan mengasih sedikit contoh lah ya. Contohnya itu setengah sama dua setengah sama sepertiga. Jadi untuk menentukan apakah kedua pecahan setengah dan satu per tiga ini sama nilainya, itu kita bisa dengan kali silang. Kali silang, ada contohnya yang dibilang dari pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua dan penyebut pecahan pertama ini dikalikan sama pembilang pecahan kedua. Tapi sama juga sama kayak operator dari multi dan discrete, multi dan discrete tadi. Sama juga soal misi untuk mengecek gitu. Seperti tadi. Nah, jadi sini saya menggunakan operator if else. Jadi if kalian tempe satu bilang dari pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan yang kedua ini sama dengan penyebut dari pecahan pertama dikalikan penyebut pembilang dari pecahan kedua. uh, Kalau itu benar dan akan satunya itu akan keluar true dan kalau itu salah atau else itu akan keluar satunya false. Jadi untuk um, operator mengecek perbandingan dua hal lah, dua pecahan lah itu menggunakan sama-sama dengan double, dua tanda sama dengan. Jadi kalau hasil perkalian ini tadi itu sama dengan hasil perkalian ini, maka nanti hasilnya tidak itu benar, maka akan keluar true dan jika salah akan keluar false. Kalau lanjut ke ini yang fungsi kedua yaitu is LCT 1 P2. Itu to compare whether
P1 is smaller than P2. Itu fungsi yang untuk mengecek apakah P1 ini, pecahan pertama ini kurang dari pecahan kedua. Dan di 61 ini ada is LTP, ada definisinya juga yang mana is LTP ini pecahan akan menerima dua pecah. Di pecahan tidak akan dikonversi ke dalam bentuk boolean atau curang atau false. Dan di 62 sampai 65 ada operatornya. Operatornya itu sama juga sama waktu pengecekan apakah nilai dua pecahan yang sama. Saya suka juga memakai operator itu di mana pembilang pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua, lalu penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan dua. Lalu, namun di sini menggunakan operator kurang dari. Jadi di sini kemudian akan sama dengan double, di sini kurang dari. Karena kita mau mengecek apakah P1 ini kurang dari P2. Jadi kita menggunakan ini kurang dari. Dan jika itu benar akan keluar true dan jika salah akan keluar false. Lalu lanjut di line 67 dan line 68. Line 67 dan 68 ini yaitu ada main equal. Jadi main equal itu artinya ada fungsi main yang kita datangnya itu IO. IO itu input output. Dan di line 68 ada main sama dengan do. Do di sini artinya itu do itu ya, ya untuk menggabungkan input sama outputnya gitu. Menggabungkan input sama outputnya si do-nya. Lalu di line 69 sampai 72 ini ada sama latihan dan ya. Dan satu read ln ini. Jadi sini ada read ln. Read ln itu artinya akan membaca, fungsinya itu untuk membaca jadi fungsi dari read ln ini untuk membaca nilai yang di input di standar input nanti gitu. Jadi dan akan dikonversi sesuai dengan output yang diinginkan dan nanti akan didefinisikan menjadi pen 1. Sesuai dengan pen 1 ini ada read ln-nya, itu artinya akan membaca input yang diberikan di standar input dan akan dikonversi sesuai dengan apa yang diperlukan akan didefinisikan menjadi pen 1. Begitu juga dengan pen 2 dan begitu juga dengan line 71 dan 72. Dan di line 74 ini ada P1 dan P2 ini. Di sini P1 dan P2 ini akan membuat pecahan sesuai dengan input sesuai nilai-nilai yang sudah dibuat di input di standar input tadi dan sudah dikonversi sesuai dengan pendefinisiannya. Jadi tadi kan sudah di input dan sudah dikonversi sesuai dengan output yang diinginkan dan didefinisikan menjadi pen 1, pen 1, pen 2 dan pen 2. Ya. Lalu di sini dan itu akan membentuk pecahan. Nah, di sini ada let P1 sama dengan make B pen 1 pen 1 jadi akan ada pecahan yang pecahan ini itu kan akan terdiri dari pen 1 dan pen 1 di mana bilangnya itu ada pen 1 dan pen 2 adalah pen 1. Kurang make B tadi kan sesuai dengan yang tadi make B. Jadi A-nya itu akan sama dengan pen 1 nanti dan B-nya itu sama dengan pen 1. Lalu P2 ini sama dengan make P pen 2, di mana A-nya menjadi pen 2 dan B-nya sama dengan pen 2. Lalu ada code dan code SRN P1 sama dengan B. Jadi itu fungsi itu ya code SRN itu sebenarnya fungsi dari operator code STRN itu untuk mencetak ini loh, sesuai dengan ini mencetak itu ya untuk mencetak hasilnya gitu. Nah, jadi ada tanda ini S dolar ya S yang artinya itu dolar di mana S dolar lalu tanda petik 2 plus 1 sama dengan plus show plus 1. Jadi fungsi dari plus plusnya ini itu untuk menggabungkan si string yang ada di petik ini dan ini. Jadi nanti hasil cetakannya itu akan ada string ini ditambah dengan show plus 1 hasil dari plus 1 ini kan. Nah, itu juga dengan nilai 78 ini.
Lalu di line ke-81 ada if capital N P1, P2 terus show up P1, P2. Jadi di sini itu di line 81 ini akan mencetak hasil dari di mana mencetak hasil dari string P1, P2 ditambah dengan hasil dari fungsi P1, P2 yang aktif, artinya penjumlahan dari P1 dan P2. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, pas habis itu mengenai penjelasan dari ini mengenai code yang sudah saya buat dan sini saya akan mencoba compile si code ini. Hmm, Ini, jadi saya sudah mengcompile-nya, lalu ini saya akan masukkan ke sini uh, yang diminta ada 4 kan. Kita akan masukkan bilangan yang akan dibaca sama si ini sih. Soalnya, misalnya 1, sesuai contoh tadi lah 1, 2, 1,5 sama sepertiga. Jadi ini adalah hasilnya. Uh, Misalnya ini 1 kan, 1 ini akan menjadi pem 1. Karena ini baris pertamanya adalah 2 akan menjadi pem 1, dan satunya ini akan menjadi pem 2, dan 3 ini akan jadi pem 2. Gitu. Nah, dan ini adalah hasilnya. Ini semua adalah hasilnya. Hasilnya ini sesuai dengan yang fungsi yang aku ketik di sini. Fungsi yang buat di sini lah ya. Mana ya bilang? Pokoknya itulah sesuai yang di sini. Jadi apa fungsi yang aku panggil di sini, itulah yang keluar di sini sesuai dengan nilai-nilai yang dimasukkan. Itulah kontennya. Jadi hasilnya satu ini kan benar. A sama dengan 1, B sama dengan 2, B2 itu rasanya sama dengan 1, B sama dengan 3. Yang dimana A bilang ke penyebut. Lalu P1, P2 yaitu penjumlahan dari dua pecahan itu. Jadi pecahan itu kan dari ada setengah sama sepertiga. Di sini ada penjumlahan dari setengah sama sepertiga. Penjumlahan setengah sama sepertiga itu kan 5/6. Benar nih. Di sini benar, hanya sama dengan 5 dan hanya sama dengan 6. Jadi untuk pengurangannya setengah dikurang sepertiga kan 6. Hasilnya benar, A sama dengan 1, B sama dengan 6. Lalu untuk perkalian setengah sama sepertiga itu kan sama dengan 1/6. Sini juga benar tetap. Ini benar, A sama dengan 1, B sama dengan 6. Terus pembagian itu, bagian setengah sama sepertiga itu dengan 3/2. Ya, sama dengan 3/2. A itu sama dengan 3, B sama dengan 2. Lalu untuk is equal dari setengah sama dengan sepertiga itu false, karena kan setengah nggak sama dengan sepertiga. Kalaupun pakai kali silang, ini setengah sepertiga, berarti 1 kali 3, apakah sama dengan 1 kali 2, itu false, jadi nggak sama. Lalu untuk apakah P1 kurang dari P2 ini, itu kan tadi setengah sama sepertiga. Pakai kali silang, 1 kali 3, apakah kurang dari 1 kali 2? Tentu salah kan, karena 3 bukan kurang dari 2. Jadi tentu false. Gitu. Di sini aku akan buat satu contoh lagi, contohnya itu 2, 9, 8. Ini adalah jadi sekian mengenai hasil presentasi saya terhadap praktikum keempat ini mengisi ke data bentukan pecahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.